Sekarang kita akan bahas satu rahasia. Ada rahasia di ayat ini yang menunjukkan kepada kita bagaimana berinteraksi dengan Al-Quran saat Ramadan. Dan orang yang bisa berinteraksi dengan benar seperti ini, maka Allah akan menjamin selepas Ramadan akan dipermudah oleh Allah urusan-urusannya, dibimbing langsung oleh ayat-ayat Al-Quran yang dikajinya saat Ramadan itu. Bagaimana cara yang dimaksudkan? Itu yang coba kita akan tampilkan dalam bahasan malam hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ingat ya, malu sama orang-orang soleh di zaman dulu. Imam Asy-Syafi'i bisa sehari 2 kali khatam, ya? Maka kita maksimalkan ya sedapat yang kita bisa. Saya sarankan 10 hari pertama selesaikan khatam Quran itu. Bagi ke dalam 3 juz ya. Saya mohon kepada teman-teman, mesti beda sehari. Itu Anda bacakan setiap sebelum sholat 15 menit 15 menit sebelum sholat, setelah sholat. Perhitungannya begini, 1 juz saja, misal 148 ayat, 7 ayat Al-Fatihah, 141 ayat Al-Baqarah. Karena Al-Fatihah sudah kita hafal betul di dalam hati kita, hafal di dalam kepala. Jadi Al-Quran itu ada yang hafal di dalam kepala, ada yang hafal di luar kepala. Masih di luar. Nah, kebanyakan kan yang di luar kepala. Al-Fatihah karena di dalam kepala, maka hitungannya jadi ringan. Tambahkan Al-Baqarah 141 dibagi 5, dapatnya kurang lebih 28. Subuh 28, zuhur 28, asar 28, maghrib 28, isya 28. Supaya mudah dibagi 2 lagi. Sebelum subuh 14, setelah subuh 14. Demikian sampai ke isya. 14 ayat itu paling lama 5 menit kita baca. Anda bisa mengerjakan tilawah dengan metode yang ini. Begitu Anda kerjakan, Anda akan dijamin oleh Allah akan dimudahkan hidup Anda setelah Ramadan. Tidak cukup dengan amin, kita bahas dulu. Perhatikan baik-baik. Ayatnya memberikan isyarat di bulan Ramadan, kata Allah, saya turunkan Al-Quran. Apa fungsi Al-Quran itu? Hudan linnas. Hudan jamak dari kata hidayah. Ini sering saya terangkan. Hidayah berarti petunjuk, bisa berarti solusi dari problem yang dihadapi. Anda punya persoalan, konsultasi, diberikan jalan, begini caranya, begini, itu hidayah. Petunjuk yang Allah turunkan, bisa lewat si fulan, bisa manusia, bisa alam-alam di sekitaran. Hidayah bisa juga berarti jalan. Jalan yang dilalui, jalan yang dilewati, jalan yang kita dibutuhkan untuk mendapatkan akses termudah menuju apa yang ingin kita dapatkan. Nah, 3 hal ini kalau Anda ingin gabungkan, ada petunjuk, ada solusi dari masalah, ada jalan yang menghubungkan pada tujuan. Hidayah menjadi hudan namanya. Hudan. Sekarang perhatikan, kata Allah, saat saya turunkan Al-Quran itu, isi Al-Quran dari Al-Fatihah sampai dengan An-Nas itu bukan bacaan semata, tapi di dalamnya ada banyak hidayah-hidayah untuk manusia. Dari Al-Fatihah itu sampai dengan An-Nas, Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, sampai dengan An-Nas, itu semua hidayah isinya. Semua masalah hidup kita ada di situ petunjuknya. Jadi kalau Anda ingin mendapatkan petunjuk di rumah tangga, ada di situ. Anda jalani petunjuk rumah tangga di situ, damai kehidupan rumah tangga Anda. Bukankah saat Anda akan menikah, di surat undangan Anda tuliskan ayat Quran? Ar-Rum tuh, Quran surat 30 ayat 21. Silahkan cek sekarang dalam setiap undangan-undangan, pasti tertulis di situ firman Allah Subhanahu wa taala. Quran surah 30 ayat 21. Cuman yang anehnya yang ngundang nggak baca ayatnya. Jadi kalau Anda ingin mendapatkan petunjuk bagaimana caranya samara, sakinah, mawadah dan rahmah, bukan hanya menjadi nama. Anda perempuan pengen nikah, nama Anda Samara, tapi nggak pernah menggali isinya, nggak akan dapat Samara. Nah, makanya ketika Allah sampaikan, hey, di bulan Ramadan ini saya turunkan Quran, cuman kalian mesti sadar, Quran yang saya turunkan bukan cuma jadi bacaan, isinya petunjuk hidup. Jangan sampai ada yang baca Quran tapi nggak paham isinya. Maka di bulan Ramadan ini Allah langsung mendorong kita untuk bisa menelaah isi Al-Quran. Keluarkanlah isi-isi Al-Quran itu, pahami isinya dan terapkan dalam kehidupan. Maka manhaj yang ingin saya ajarkan pada kesempatan malam hari ini, kalau Anda ingin tilawah, coba keluarkan tema-tema yang Anda butuhkan, kemudian temukan ayat-ayatnya dan tilawahi itu selama bulan Ramadan. Contoh, rumah tangga misalnya.
Fokus. Sudah berapa lama Anda jadi ayah? Sebelum ayah kan suami. Sebelum suami kan anak. Betul kan? Baik, dari anak lah balik. Anak, kemudian suami, ayah. Jadi kakek. Sepuh. Dan akhirnya tinggal menunggu masuk ke masa pikunnya, kemudian wafat. Fase 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 fase. Kadang-kadang ada orang sudah sampai ke fase yang keempat, nggak pengen segera pikun, ke fase 2 lagi, balik lagi, ya. Tenang Bu, nggak akan saya bahas, tenang. Anda sudah jadi di mana posisinya? Contoh misalnya, ayo di rumah tangga kan ada yang jadi anak. Pasti setiap kita yang hidup pasti punya ayah, punya orang tua. Posisi Anda anak. Posisi Anda siapa? Suami. Posisi Anda apa? Ayah. Kesini sandingkan istri, ibu, nenek. Pertanyaan saya, selama Anda menjadi anak selama ini, pernahkah mengeluarkan tuntunan jadi anak sesuai dengan bimbingan Al-Quran? Selama Anda menjadi suami sampai dengan maghrib kali ini, pernahkah mengeluarkan bimbingan dalam Al-Quran jadi suami seperti yang Allah inginkan? Seperti yang Nabi tunjukkan? Mungkin di rumah tangga itu masalah nggak pernah tuntas, bukan antum kurang hebat, karena antum nggak pernah belajar solusinya. Padahal masalah sederhana. Orang lain, mohon maaf, gelarnya nggak banyak-banyak amat seperti antum. S1 aja nggak lulus, nggak nyampe S1, mimpi aja nggak. SMA aja nggak kedapatan, sekolah sampai SMP, berumah tangga puluhan tahun normal-normal aja. Antum S1 lulus, S2 cum laude, S3 summa cum laude, gelar profesor, masalah nggak pernah tuntas-tuntas. Di luar antum jadi juara, di dalam rumah masalah nggak pernah tuntas. Orang lulusan SMP cuman senyum, masalah selesai. Antum kuliah sampai 2 jam, masalah nggak tuntas. Apa yang salah? Coba dicek lagi. Kenapa tidak Anda kemudian bercita-cita Ramadan kali ini saya akan keluarkan tentang tuntunan ayat rumah tangga dalam Al-Quran. Maka yang perempuan, yang istri dan ibu, keluarkanlah ayat-ayat tentang menjadi istri dan ibu yang baik. Keluarkan ayatnya. 1, perempuan itu tugasnya apa? 2, ciri perempuan itu bagaimana? Ayatnya keluarkan. 1, 2, 3, 4, 5. Tilawahi. Begitu Anda selesaikan, koreksi. Ini yang belum saya dapatkan, ini yang sudah saya hasilkan. Yang sudah istiqamah, yang belum pelajari kembali. Mohon bimbingan kepada Allah. Selesai Ramadan Anda praktekkan. Demi Allah saya katakan, rumah tangga Anda akan tenang. Antum yang kerja selama ini, kerja. Pertanyaan saya, pekerjaan antum diridhoi Allah apa enggak? Berkah enggak pekerjaan antum? Jangan-jangan selama ini kerja tapi pekerjaannya menurut Allah enggak berkah. Berkah itu kan ziyadatul khair, bertambah nilai kebaikannya, kebaikan yang diridhoi oleh Allah. Sekarang cek antum kerja, pakaian nambah, kendaraan nambah, tapi penambahan itu mendapatkan ridho Allah atau tidak? Jangan-jangan orang baru punya sepeda, sepeda itu sudah mengantarkan dia ke masjid untuk sholat, untuk ke majlis ilmu, ya belajar dengan baik, selain dia juga bekerja. Tapi motor antum tuh, mobil antum, baru sekedar mengantarkan antum ke Taman Safari, ke Ragunan, ke Lembang, ke Puncak, ke mall, kondangan. Kapan antum memenuhi undangan Allah dengan mobil yang telah Allah berikan kepada antum itu? Tuh pakaian-pakaian antum tuh. Orang yang pakaiannya biasa-biasa, dia pakai untuk tahajud malam harinya. Antum pesan sekarang, besok dipakai kondangan, dan itu disimpan lagi di lemari. Kapan Anda pakai ibadah? Dan semua itu akan bersaksi di hadapan Allah. Makanya saya pernah katakan, jangan sampai ada satu helai pakaian pun pernah Anda gunakan tapi belum pernah dipakai untuk ibadah. Itu berat nanti di hadapan Allah. Saya pernah ajarkan pada Anda, kalau punya titipan pakaian baru, Allah titipkan nih, pakai dulu untuk ibadah. Begitu sujud, mohon pada Allah, ya Allah jadikan pekerjaan pakaian ini berkah. Jadikan untuk meringankan hisab saya di yaumil qiyamah. Jadi kalau Anda sudah tidak berurusan dengan pakaian itu lagi, Andanya sudah besar, pakaiannya sudah nggak muat lagi, maka ringan hisab Anda. Orang lain pakai, selesai urusan Anda dengan pakaian itu. Harap-harap pengen menumpuk harta yang banyak, tapi nggak ada berkahnya. Kumpulin, tabungan miliaran, meninggal. Apa yang mau dipakai? Yang dimakan cuma segitu-gitu aja. Nah, sekarang bagaimana caranya kita mengetahui pekerjaan kita terbebas dari segala hal yang tidak Allah inginkan? Turunkan ayat-ayat pekerjaan. Semua turunkan, apalagi ayo ayat-ayat jadi anak, ayat-ayat untuk belajar, ayat-ayat untuk bekerja. Itu kalau Anda praktekkan saat Ramadan, ambil 10 hari yang kedua, lalu keluarkan tujuan Anda, tuliskan temanya.
Keluarkan ayat-ayatnya 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Pelajari ini semua dan insya Allah sempurna kehidupan Anda.